Hujan dari semalam belum juga berhenti. Mulai minggu depan, suamiku sudah tidak bekerja. Karena perusahaan tempat dia bekerja mengalami kebangkrutan. Ya Tuhan, aku harus gimana? Aku takut, aku khawatir. Oh, bagaimana ini? Pandemi karena corona ini membuat semuanya jadi berantakan. Anak-anak harus tetap sekolah. Biaya hidup harus tetap ada. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan, Tuhan? Aku harus bisa menolong suamiku. Aku harus memikirkan cara bagaimana mendapatkan penghasilan demi kelangsungan hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami. Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ku tahu kau bersamaku, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Agak ya Mang, sudah sampai siang begini, belum ada satupun pembeli yang datang. Bagaimana nanti anak-anak makan di rumah? Oh, corona. Amang tahe, gara-gara si congornya inilah. Maksudku gara-gara si corona ini. Daganganku jadi macet semuanya. Dagangan onlineku pun sepi. Orderanku jauh berkurang. Aku mau dagang keliling, gak boleh katanya. Karena orang-orang kan bekerja dari rumah. Apa teh namanya orang yang bekerja dari rumah itu?
Nah, apalah itu namanya WFH, work from home, atau apalah itu. Pening kepalaku dibuatnya, mor dong pikiranku. Oh, Corona, cepatlah kau musnah dari Portibi ini. Cepatlah kau enyah daripada muka bumi ini. Pening kepalaku. Amang tahe. Lama sekali nggak bisa berkunjung ke rumah cucu dan anak-anak. Kemana-mana nggak boleh. Sudah umur katanya. Sepi kali rasanya. Anak-anak juga nggak berani datang ke rumah ini. Takut bawa virus corona. Takut kalau kami yang lansia ini ketularan katanya. Sepi sekali rasanya. Ditambah lagi kami yang lansia ini nggak bisa datang beribadah ke gereja. Ibadah WBI tidak ada, hanya ibadah dari rumah, menonton dari YouTube. Oh Tuhan, kapan COVID ini berakhir? Aku rindu bertemu dengan cucu dan anak menantuku. Aku ingin bertemu teman-temanku. Aku ingin datang beribadah ke rumah Tuhan. Hari-hariku terasa sepi. Kapan Tuhan hari ini berakhir? Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Ma, bagaimana ini menjawab soal bahasa Inggris? Lihatlah contoh di buku itu. Iya, tapi aku gak ngerti, Ma. Aduh, apalagi Mama. Gimana mau ngerti? Dulu juga pelajaran ini nggak pernah bagus. Selalu merah.
Pusing sekali belajar sekarang ini. Belajar lewat online lah, daring. Bagaimana anak bisa mengerti dengan baik pelajaran. Ketemu guru nggak bisa sekarang ini. Anak banyak main games di rumah dari HP. Anak semakin banyak tidak mengerti pelajaran. Uang sekolah harus terus dibayar. Penghasilan menurun. Anak-anak banyak nggak mengerti pelajaran. Apalagi yang ngajarin mamahnya. Aduh, pusing. Kopit. Nyahlah engkau. Ma, ini matematika aku nggak ngerti. Aduh, apalagi mama gimana mau ngerti. Dulu juga pelajaran ini merah di rapot. Terus gimana dong, Ma? Aduh. Coba mama lihat dulu. Pusing. Belum ngingetin Linda nih ada pertemuan. Halo Lin, apa kabar nih? Oh iya Lin, nanti kan kita hari Kamis ada pertemuan. Tolong Linda kasih tahu buat ibu-ibu yang lain juga ya. Iya. Oke Lin, sampai ketemu Kamis ya. God bless you. Linda, dengar-dengar suami Linda di PHK ya? Pugu eta, stres. Suamiku udah seminggu gak kerja lagi. Bayangin coba, penghasilan udah gak ada. Biaya hidup harus tetap ada. Biaya kebutuhan sehari-hari, biaya anak sekolah, tagihan listrik, tagihan air, belum tagihan-tagihan yang lain. Suamiku lagi sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah. Coba gimana aku gak tambah stres? Aduh, kebayang ya Lin, pasti pusing. Barusan aku mau kesini aja berantem dulu sama suamiku. Sama Linda, saya juga seperti itu. Saya harus setiap hari ngajarin sekolah anak-anak secara online. Belum lagi ngajarin bahasa Inggris. Mana aku bisa? Belum lagi matematika. Dulu pelajaran sekolah, ini merah di rapot. Era Abigilin. Bah, kopimu kurang kental kawan. Mainmu kurang jauh. Kali-kali main jauh ke sana. Di sana juga banyak orang susah. Tapi mereka masih tetap tersenyum. Mereka masih tetap bisa bersuka cita. Aku pun sebenarnya samanya. Dagangan aku kadang-kadang tidak ada yang laku seharian. Tetapi aku tetap bersyukur. Aku bisa makan sampai hari ini. Tuhan masih pelihara aku sampai hari ini. Shalom ibu-ibu. Shalom. Lagi pada ngobrol seru kayaknya ibu-ibu. Ngobrol apa sih? Tapi mukanya kok pada asem. Gimana muka kita nggak asem? Kepala lagi puyeng gini. Biasalah masalah suami, anak, hepeng-hepeng, cien. Suamiku bikin pusing. Udah nggak ada duitnya. Kerjanya marah-marah tiap hari. Sabar toh ibu-ibu. Kita semua juga mengalami hal yang sama, ya. Semua pada susah, ya. Jadi tenang pokoknya. Justru kita ini sebagai istri, sebagai ibu, itu punya peranan yang penting untuk mengatur dan mempertahankan keluarga kita. Ya, lah kalau kita stres, gimana anak-anak, gimana suami nggak ikut stres? Iya bener, sabarlah sekarang mah. Walaupun suami kondisinya lagi kurang bagus ya, kita sebagai istri mah ngedukung ngadoakeun ya. Ya, ada loh, ini loh. Di Amsal 31, ingat nggak? Ini saya bacakan ya. Amsal 31 ayat 10 sampai 12 ya, dengerin. Istri yang cakap, siapakah akan
akan mendapatkannya. Ia lebih berharga daripada permata. Hatinya suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Gitu ibu-ibu. Oh iya, sebentar lagi Ibu Gembala mau datang. Nanti beliau pasti akan memberikan pengajaran firman Tuhan yang kita butuhkan. Ya, Bu Gem sudah OTW, oke? Tungguan wae. Bu Siti, dari tadi kok diam saja sih? Gimana kabarnya Bu Siti? Iya Bu, selama pandemi ini hatiku sedih sekali karena nggak bisa kemana-mana dan juga nggak bisa bertemu dengan cucu anak menantuku. Jadi aku rindu sama mereka Bu. Iya, sabar ya Bu Siti ya. Kita semua mengalami seperti ini. Nanti kalau masalah ini sudah berlalu, pandemi ini berlalu, tentu Bu Siti bisa bertemu lagi dengan anak dan cucunya ya. Sabar ya Bu ya. Terima kasih Bu. Shalom ibu-ibu semua. Shalom. Apa kabarnya ibu-ibu? Baik. Nah, ini dia nih Bu Gem yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Mari kita minta nasihat firman Tuhan dari Bu Gem. Soalnya sekarang ini kita lagi menghadapi banyak masalah akibat pandemi ini. Gimana kalau sebelumnya kita naikkan dulu satu pujian sama-sama ya, oke? Saat hatiku gelisah, Kau memberiku ketenangan. Saat hatiku putus asa, Kau beriku pengharapan. Saat jalanku tertutup, Kau bukakan jalan bagiku. Kaulah Tuhan dan penolongku, sumber pengharapan hidupku. Ku bersyukur, Yesusku, Kau yang selalu ada di setiap musim hidupku. Tak tergoyahkan imanku, ku tetap berharap pada Allah. Saat hatiku
Shalom ibu-ibu, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa ya ibu-ibu. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan yang maha dahsyat itu mengubah kehidupan kami, membuat kami semakin hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, tadi kita sudah melihat bagaimana ibu-ibu pengurus bermain sandiwara, memerankan keadaan sekarang ini yang terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Juga mungkin kehidupan di luar anak-anak Tuhan, ya, kesusahan demi kesusahan, masalah demi masalah dialami oleh setiap kita semua, ya. Terlebih di masa pandemi ini, ibu-ibu, bagaimana kesusahan itu membuat pikiran semakin tertekan, ya. Masalah demi masalah membuat stres, membuat kita tertekan. Dan akibatnya apa, ibu-ibu? Ya, kalau kita tertekan, kita banyak masalah itu, jiwa kita akan tertekan. Stres membuat jiwa kita akan tertekan. Apa solusinya buat kita, ibu-ibu? Ya, apa solusinya? Mari kita baca dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat, karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu, dan kamu akan merasa lega. Solusinya apa? Yang pertama, kita harus datang kepada Allah yang hidup, sumber pertolongan, Allah yang berkuasa. Ibu Esther, masa gak ada nasihat lain gitu? Gak ada, ibu-ibu. Itu nasihat yang keluar dari mulut Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang hebat apapun tidak bisa melebihi nasihat daripada Tuhan Yesus. Jadi solusinya ibu-ibu, kita harus datang kepada Allah yang hidup. Dan Allah kita adalah sumber pertolongan. Tapi banyak orang tidak mau datang. Kenapa? Mereka mencari solusi sendiri. Sehingga apa akibatnya ibu-ibu? Suami istri cekcok. Ya, kles. Sampai mereka mengambil langkah bercerai. Padahal hal itu tidak berkenan kepada Allah. Perceraian pasangan hidup suami istri itu tidak berkenan kepada Allah. Ya. Kedua apa? Mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan kesusahan yang mereka terima. Mereka berusaha untuk mengakhiri hidup. Padahal mengakhiri hidup itu bukan jalan yang baik. Kalau mati, bunuh diri, itu adalah awal kesusahan. Bukan berakhir. Ya, anak-anak jadi kacau. Banyak orang tua juga merasa sedih. Karena anak-anak sudah semaunya sendiri. Dengan keinginannya sendiri. Tidak menghormati orang tua. Solusinya ibu-ibu, datang kepada Allah. Datang kepada Tuhan Yesus. Tidak ada setiap orang yang percaya kepada Tuhan putus pengharapan. Jangan sampai ibu-ibu. Saya tahu satu orang, dia mengalami kesusahan ekonomi. Lalu dia berpikir kesusahan ekonomi itu membuat dia bertengkar dengan suaminya. Efeknya juga pasti ke keluarga ya. Lalu dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya di rel kereta. Itu bukan solusi. Bukan solusi. Dan bukan cari penghiburan di luar.
Ya, di dalam rumah serasa neraka, dia cari penghiburan di luar. Itu bukan solusi. Sekali lagi, datang kepada Allah yang hidup, itu solusinya. Ya, yang kedua, solusinya apa? Solusinya adalah kita tidak boleh menimbun kekhawatiran di dalam hati kita. Tidak boleh menimbun kekhawatiran. Maksudnya apa, ibu-ibu? Kita harus menguatkan hati, menguatkan iman percaya. Kalau solusi pertama, yaitu datang kepada Tuhan, kita sudah lakukan, maka solusi kedua itu gampang. Kenapa, ibu-ibu? Karena waktu kita melakukan solusi pertama datang kepada Tuhan, kita akan berjumpa dengan Allah yang hidup itu. Ya, waktu kita berjumpa dengan Allah yang hidup, kita akan mendapat kekuatan ekstra, mendapat penghiburan. Ini firman Tuhan katakan, mendapatkan sumber pertolongan. Kita akan melalui masalah yang kita hadapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tanpa sadar kita akan kuat. Ya, tahu-tahu kita bisa melewati. Ingat, Tuhan akan menjagai keluarga kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan jagai keluarga kita. Tidak ada perpecahan di dalam keluarga. Ya, jangan menimbun kekhawatiran. Dipikirin. Sampai jiwa tertekan. Ibu-ibu ingat, dalam Mazmur 42 ayat 6. Waktu itu Daud keadaan jiwanya tertekan. Tapi Daud datang kepada Allah. Dia datang kepada Allah karena dia tahu hanya Allah yang dapat menolong dia. Hanya Allah yang dapat mencari jalan keluar untuk kehidupannya yang dalam kesulitan ini. Allah itu lebih besar dari setiap persoalan. Itu yang Daud percayai. Dan kita anak-anak Tuhan, ibu-ibu dan saya percayai. Ya, jangan menimbun kekhawatiran. Ya, kalau ibu-ibu dalam keadaan khawatir, berlutut, berdoa, itu solusinya. Sampai saya kan pernah bilang ya ibu-ibu, sampai kita nggak bisa makan pun, jangan pernah ninggalin Tuhan. Dia Bapa yang baik dan tidak pernah anak-anaknya dibiarkan untuk tidak makan. Iya, betul. Ada maksud Tuhan. Waktu kita menghadapi setiap masalah, ada maksud Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi anak Tuhan yang kuat, yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kita tahan uji. Menjadi anak Tuhan yang tulen. Bukan Kristen-Kristenan. Ya, tapi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang tahu prioritas kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu firman Tuhan ya ibu-ibu, jangan putus asa, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Selalu mengucap syukur. Di Filipi dikatakan mengucap syukur dalam segala keadaan, pegang janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini yang sederhana, tapi mempunyai kekuatan ilahi yang sangat kuat bagi kehidupan kami. Supaya kami tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan. Waktu kami susah, waktu kami menghadapi masalah, yang pertama kami lakukan yaitu datang kepada Allah. Yang kedua yang akan kami lakukan, kami selalu menguatkan hati kami untuk tidak khawatir. Karena Tuhan Yesus adalah pemilik tunggal kehidupan kami. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan-Mu, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percayakan keluarga kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini untuk Bapak Presiden kami. Berikan Bapak Presiden kami hikmat marifat dari sorga, kekuatan dari sorga, perlindungan, penjagaan yang daripada-Mu. Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia ini, berkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya,
Terima kasih ibu-ibu, sampai jumpa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan ya, hatiku sekarang sudah jauh lebih tenang. Iya ya Lin, sama. Saya juga lebih tenang sesudah mendengarkan firman Tuhan. Saya juga mau belajar menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya. Iya. Yang penting kita tetap berdoa, tetap mengucap syukur dalam segala hal, dan tetap bersukacita. Terima kasih Bu Gem atas firman Tuhan-Nya, menguatkan kami. Sama-sama ibu-ibu semua, yang penting kita tetap setia melakukan firman Tuhan. Bu Ibu, pertemuan kita hari ini sudah selesai ya. Kita pulang ke rumah kita masing-masing. Yang terpenting kita sebagai pelaku-pelaku firman. Yuk aku juga mau buru-buru pulang. Udah kangen nih sama suami. Hayo. Kami WBI PPL Kopo mengucapkan
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.